Baik, bahas tentang power supply yang murah meriah. Jadi teman-teman yang suka on air menggunakan radio, salah satu masalah yang sering kita hadapi adalah bikin power supply yang arusnya cukup besar. Kalau kita pakai walkie-talkie seperti yang ada di gambar seperti ini, arusnya kecil sih. Cuman kalau kita pakai radio seperti SSB transceiver, terutama yang dayanya besar, itu dia narik arusnya cukup besar. Ini tapi radio ini mahal. Jangan beli yang kayak ginian sih. Jadi teman-teman di Orari seringkali pakai radio-radio yang buatan sendiri, cuman mereka juga pakai power besar-besar sih. Oke. Yang salah satu yang paling murah yang pernah saya lihat adalah yang kayak ginian. Ini Marine radio. Eh, Harganya bisa 2 jutaan lah. Tapi kalau mau yang murah banget sih yang 5 watt ya. 5 watt bisa murah. Tapi oke lah. Kita butuh power besar. Bagaimana caranya kita bisa dapat power besar? Tegangannya 13,8 volt kira-kira. Oke. Jadi tegangan 13,8 volt, powernya cukup, arusnya bisa narik bangsanya 30-an ampere lah kira-kira kalau kalau mau enak ya. Cuman kalau saya sendiri nggak pernah sampai situ sih. Paling paling pol sampai 10 ampere. 10 ampere kali 13 volt atau 12 volt 120 watt itu nariknya. Cuma rata-rata saya cuma sekitar 5 amperan sih. Oke. Jadi kalau mau beli power supply yang bagus sih kayak gini power supply. Bukan switching ya, power supply rig. Jadi kalau kita pakai power supply rig, cari yang 30 ampere ya. 30 ampere. Nah, ini udah mulai kelas-kelasnya 800 ribuan sih. Oke. 800 ribu, saya ada 3 biji jebol. Pas mau jebol mau dibenerin udah males banget, soalnya harganya jatuhnya segini lagi kalau benerin. Jadi akhirnya saya udah males. Oke. Jadi ada power supply rig kayak gini, harganya hampir sejutaan rata-rata, dan ini pakai trafo berat banget. Solusinya adalah saya pakai power supply yang kayak ginian. Ini power supply buat LED sih, kayak gini. Ini ngomongnya sih 13,8 30 ampere. Cuman saya beli ini murah sih 135 ribu, 200 ribuan lah kira-kira. Murah, cuman dipakainya cuman kuat nggak lama. Terus jebol dalamnya. Jadi ini jebol juga dalamnya sih. Jadi murah tapi nggak bisa lama. Saya mulai mikir dong gimana caranya biar murah tapi lama gitu. Kuncinya itu aja sih. Ini sejutaan. Ada juga, ini kan kategorinya switching power supply. Kita coba switching power supply rig yang bagus. Coba shopping. Ini saya beli dan oke banget sih jujur. Cuman kalau Lazada ngeri-ngeri sedap. Jadi kemarin saya belinya di Bukalapak, dan kalau kita cukup hati-hati dia awet. Jadi saya beli 3, 2 jebol. Jebolnya karena korslet. Plus sama minus kayak shortin, kelupaan, kebalik apa gimana lupa lah, akhirnya jebol. Jadi harus hati-hati aja. Tapi kalau makainya benar sih oke banget. Satu masih sisa sampai sekarang masih nyala. Nah cuman yang ini power supply leak-nya 30 ampere. Nih, ini yang bagus, switching power supply rig yang bagusnya. Harganya coba kasih tambahin original ya. Nah kayak gini-gini nih, harganya 2 jutaan. Jadi cukup serem nih. Ini switching power supply yang bagus ya. Kalau yang ini pakai trafo berat, tahannya cuman berapa lama, ini lebih lama lagi nih. Tapi harganya nggak nahan, 2 juta, ini 2 juta. Kira-kira kayak gitulah. Ini 2 juta. Jadi yang switching power supply rig yang bagus itu 2 juta. Oke. Akhirnya saya mikir ini saya lagi ngerakit, dan saya udah coba satu unit bagus, ini lagi ngerakit lagi. Kira-kira logikanya kayak gini sih. Jadi triknya gini nih. Kebetulan di sini banyak sampah power supply unit dari PC. Oke. PC itu yang bekas-bekas yang udah masih jalan tapi udah nggak bisa dipakai. Jadi PSU PC. Yang buat PC-PC kayak gini. Oke. Ini ada yang jual 15.000 lah, 38.000.
Kalau saya kebetulan nggak beli sih. Jadi PC-nya punya anak-anak udah jebol. 5 voltnya udah nggak bisa dipakai, tapi 12 voltnya masih hidup gitu. Jadi pakai PC yang kayak gini yang harganya 135.000, tapi kalau saya udah gratis jadi harganya 0. Tapi yang penting 12 volt masih hidup. Jadi kuncinya itu. Nah, cuman kalau kita lihat ini kabelnya kan ribet banget nih, banyak banget nih kabelnya di sini. Nah, gimana caranya kabel ini kayak kita buat ngambil 12 volt, 5 volt segala macam. Jadi saya perlu sambungin ini ke ini, namanya ATX transfer board gitu ya. Jadi ini 0 rupiah, saya kasih harganya lah sekalian biar tahu. Ini saya pakai RP0. Oke. Di sini masuk 220 volt nih. Terus di sini saya sambungin lagi, masukin ke sini. Oke. Jadi di sini 220 volt. Oke. Masuk 0 rupiah ATX transfer board. Nah, berapakah harga ATX transfer board itu? Coba lihat Mas makhluknya. Salah, ke atasan lagi. ATX transfer board. Ini harganya kayak gini. Saya tadi dapat yang nih. Parah. Di Bukalapak murah, asli. Ini bisa dapat harganya 30.000 perak. Jadi harganya 30.000 rupiah di sini. Oke. 30.000 rupiah. Oke. Nah, di sini ini ntar bisa diklik nggak nih? Ada yang bisa diklik bagus nggak ya? Intinya sih ada yang bisa di zoom nggak ya? Ini kali bisa di zoom. Bisa di zoom nggak? Nah, ini kelihatan nih. Jadi kita bisa dapat minus 12 volt ground, plus 12 volt ground, plus 5 volt ground, plus 3,3 ground, dan sebagainya. Yang saya pakai cuman yang plus 12 sama ground. Yang lain nggak dipakai. Tapi kayak yang plus 5 ground, kalau dipakai buat charger HP masih bisa. Jadi kita cuman beli adapter HP-nya aja ya. Adapter USB buat charger HP masih bisa kalau 5 voltnya masih bagus. Jadi saya pakai yang ini plus 12 volt groundnya. Arusnya biasanya lumayan di situ. Jadi saya masih oke lah di situ. Nah, kemudian ini bisa langsung dimasukin ke radio. Cuman kalau pengalaman saya kalau masukin ke radio langsung kadang-kadang ada suara switching yang kayak gitu ya. Kalau mau langsung juga bisa sih. Saya pernah pakai langsung dan ya lumayan lah bisa dipakai lah. Jadi alternatif lain, jadi ini bisa langsungin ke PC kalau mau. Cuman ini ditarik arus gede kadang-kadang suka kalau udah power supply-nya udah jelek, saya langsungin ke radio itu. Jadi radionya dari sini ya ini. Radio. Jadi kalau saya langsungin dari ATX board 12 volt ke radio, ini sering bermasalah kalau power supply PC-nya memang udah butut. Jadi saya nggak bisa maksain kayak gini langsung kalau power supply-nya second-an bekas, buang-buangan lah. Oke. Jadi ini saya buang biasanya, saya delete. Nah, sekarang saya masukin ke aki. Aki bisa aki Avanza, Kalia yang 12 volt itu ya. Cuman kalau aki baru kan mahal. Jadi kuncinya harus dapat aki bekas. Aki bekas itu kalau beli harganya lumayan, antara Rp 250 sampai 300 ribuan lah. Aki bekas ya. Saya kebetulan akinya gratis. Jadi kalau saya 0 lagi. Jadi ini 0 lagi karena ini kebetulan mobil Kalia kemarin, mobil saya yang di rumah Kalia itu entah kenapa nggak bisa di starter. Udah gitu anak beli aki baru, pas dicek akinya masih hidup. Ya udah, bapaknya ngambil aki. Nah, jadi ini bisa ke sini langsung. Oke, masukin sini. Nah, terus dari sini masukin sana di paralel ke sana kalau mau. Oke. Cuman
Jadi bisa kayak gini sih sebenarnya. Dari ATX board masukin ke aki, terus dari aki ke sana paralel. Jadi harapannya gini kira-kira cara berpikirnya. Ini si power supply PC ngecharge aki. Nah, kalau radio on air dia akan ngambil arus dua paralel sekaligus dari sini sama dari aki. Oke. Jadi kalau misalnya dia tegangannya akinya masih cukup, dia paralel. Jadi double-double nih keambilnya. Nah, cuman gaya kayak gini ininya suka nggak kuat juga. Jadi saya caranya nggak kayak gini. Ini saya buang, delete. Mungkin yang harus dibeli nanti di aki itu ya aki kepala aki sih bilangnya. Jadi ini ada konektornya gitulah. Kepala aki kan ada plus minus gitu ya. Jadi kita butuh dua kepala plus sama minus. Oke. Jadi kita koneknya ke sini. Oke. Ini kepala aki harganya sekitar 25 sampai 35 ribu lah. 25 sampai 35 ribuan. Oke. Nah, gimana caranya supaya saya bisa ngecharge? Cuman kalau dia on air sebisa mungkin ngambilnya dari aki, jangan dari sini. Jadi saya ngakalin lagi di situ. Saya pakai controller buat solar cell. Jadi solar cell controller. Oke. Ada banyak, harganya nggak mahal-mahal amat. Jadi ini saya masukin ke sini. Ini salurannya beda. Jadi ada saluran buat ngecas doang, terus ada saluran buat ke aki, terus ada saluran lagi. Jadi dia punya 3 saluran ke sini. Jadi ini beda antara charge, aki dan radio, beda konektor lah gitu ya. Jadi ini beli yang ini, solar konektor ini. Nah, solar cell controller harganya berapa? Coba kita lihat. Solar cell controller. Harganya oke banget. Jangan beli yang ini udah lengkap semuanya. Nah, ini tergantung ada ampernya nih ya. Ada 10 ampere, 20 ampere, 30 ampere, 40 ampere, 50 ampere, 60 ampere. Jadi tergantung ampernya. Oke. Kalau beli yang bangsanya 20-30 ampere sekitar 50 ribuan sih. Nah, ini 30 ampere nih daerah 50 ribu sih sebenarnya. Kalau 10 ampere murah, lebih murah. Ini 30 ampere, coba kita lihat ya di Topet. Harganya berapa nih? Topet 30 ampere. Wih, kemahalan. Saya kasih lihat yang di ini aja ya, di Bukalapak. Saya baru beli soalnya. Ini belanjaannya Ono. Kita lihat di transaksi aja dah. Transaksi nih. Nih. Jadi saya baru beli yang ini dia 50 ribu. Ini 30 ampere. Oke. 50 ribu perak. Jadi saya bisa dapat 50 ribu untuk 30 ampere. Jadi sini masukin 30 ampere. Solar charge controller 30 ampere. Harganya 50 ribu rupiah. Oke. Jadi sejauh ini saya keluarnya sebenarnya totalnya cuma 80 ribu perak. Oke. Ini 30 ampere bisa ngedrive radio yang 30 ampere, tapi saya kemungkinan akan cuma pakai paling pol 10 ampere supaya ininya nggak terlalu panas sih. Akinya juga aman-aman aja. Oke. Nah, cuman yang jadi masalah di sini adalah ini tegangan dari power supply ini itu 12 volt ini. Ini 12 volt nih, masalah nih. 12 volt. Ini masalah. Oke. Konsekuensinya di sebelah sini juga 12 volt. Oke. Jadi keluarnya 12 volt. Sementara kalau kita mau radionya powernya lumayan gede, kita harus di atas 12 volt. Jadi yang saya lakukan agak ekstrim sedikit. Ini saya geser aja biar ada enakan dikit. Ups. Oke. Ini saya cabut. Saya beli lagi adapter. Jadi ini saya beli lagi DC to DC. DC to DC. Step up supaya bisa
ngasih tegangan 13,8 volt. Oke. Jadi sini setup ke 13,8 volt. Oke, ini saya deketin lagi lah biar enak lihatnya. Ini oh, ini konektor ini ya. Ini akinya segini harganya. Ini 50.000 perak kira-kira. Nah, ini saya tambahin gini. Nah, DC to DC adapter ini tergantung ampernya juga. Kalau cuman 10 ampere murah sih, 25.000 dapat. Cuman saya karena saya pengen rada gede, saya beli yang 50.000 kalau nggak salah, coba lihat. 50 ribuan yang saya beli. Mana ini dia? Ada di atas. Nah, ini 15 ampere. Saya nggak beli yang 20 ampere. Soalnya 20 ampere 2 kali lipatnya harganya. Jadi 15 ampere 63.000, yang 20 ampere harganya 130.000, 2 kalinya. Wah, udahlah, saya 15 ampere aja lah kalau gitu. Jadi saya di sini beli yang 15 ampere. 13 volt 15 ampere. Oke. Harganya tuh tadi sekitar 63 ribuan. Oke, dengan catatan saya power supply-nya 0, akinya 0 sih sebenarnya. Jadi untuk bisa bikin jadi output di sini adalah 13,8 volt, bisa sampai 30 ampere. Oke. Jadi 13,8 volt 30 ampere, modalnya adalah power supply PC bekas, aki Avanza apa segala macam bekas, kalau bisa 0, saya kebetulan 0, jadi 2 ini 0, saya perlu beli 30.000, 63.000, 50.000 sama 30.000 lagi. Jadi berapa tuh? 30 tambah 30, 60 tambah 60, 120 tambah 50. Jadi totalnya di sini saya 170 ribuan kali ya. Tambah ongkos kirim bisa 200 ribuan lah. 170 sampai 200 ribuan. Oke. Untuk power supply seperti ini, dibandingkan beli power supply yang bagus 2 juta. Saya 200.000 udah oke banget gitu. Oke, demikian taktik untuk membuat power supply yang rada murah buat rig 30 amperan. Ini lumayan sih 200 ribuan. Tapi ini reliable sih buat tahan lama. Kalau cuma buat sekali-sekali on air bisa pakai yang harganya 200.000 perak kayak tadi tuh. Mana tadi power supply yang 200 ribuan juga oke. Cuman kalau saya mending yang ini. Soalnya ini lebih tahan dibandingkan 200.000 yang switching. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran teknik membuat power supply 30 ampere buat rig orari lah kira-kira.